Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama kami, Komunitas Meditasi Kitab Suci, Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, kembali kami berkunjung ke tempat Anda. Dengan senang hati, kami akan membagikan firman-firman yang akan kita sama-sama bagikan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian juga sudah menyiapkan kitab suci untuk sama-sama kita akan bagikan, kita akan renungkan, juga sama-sama kita akan saling menguatkan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Dan sebelumnya silakan di-subscribe dulu dan di-like sehingga kami dapat terus berkembang dengan baik. Dan kita semua dapat menjadi kabar gembira bagi sesama. Mari kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan lagu pembukaan. Mari kita mulai dengan tanda iman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube. Dalam Injil hari ini Yesus mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada yang pipi kirimu. Maka Bapak Ibu, sebelum memulai meditasi dan kontemplasi, marilah kita memeriksa
batin kita dan menyadari serta menyesali semua dosa dan kesalahan kita. Biar kita dapat layak dan pantas untuk saling mengasihi bagi kemuliaan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mata kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala rahmat kasih-Mu yang telah kami terima di sepanjang hari ini. Sekarang, kami anak-anak-Mu Kau himpun melalui aplikasi online, baik melalui Zoom maupun YouTube, untuk Kau terangi kami semua dengan firman-Mu, agar kami layak dan pantas, dan kami mau saling mengasihi kepada sesama kami, dan mau mengampuni. Ya Bapa, biarlah semua terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Semua doa ini kami sampaikan melalui perkataan Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu pengantar Injil. Diam di antara kita,
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang ada di Zoom dan di YouTube. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Untuk yang tetap di aula, saya minta Pak Suhardi, Ibu Ayu, dan Ibu Luciana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, Mas Rubet, saya bisa jadi host nggak kira-kira? Biar saya tahu. Kita akan mulai aja. Bapak Ibu, Bu Ayu, Pak Suardi, Bu Lucy, selamat malam. Selamat Malam Pak Budi. Selamat Budi. Ayu. Selamat malam Pak Adi, Bu Lucy, Bu Ayu. Bu Luciana. Oke, kita langsung aja. Bacaannya ayat 38 sampai 42 ya. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau duluan? Saya Pak. Yuk, silakan Bu Ayu. Salam damai teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya hari ini? Baik, Baik. Sukacita. Puji Tuhan. Sukacita. Sukacita. Iya, baik. Saya akan berbicara mengenai ayat 42. Jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Ayat peneguhannya ada di Injil Lukas bab 6 ayat 35. Dikatakan, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, karena besar upahmu di sorga, dan kamu akan menjadi anak-anak yang Allah yang Maha Tinggi. Dulu orang pinjam uang ke saya 1.000 aja, itu saya inget-inget, utang 1.000 aja saya inget-inget. Tapi sekarang setelah saya menghidupi firman ini, saya tidak bertindak sebagai penagih hutang lagi. Suatu saat saya ke gereja Arnoldus Bekasi. Mungkin ada yang pernah ke gereja Arnoldus Bekasi, jalan-jalan. Ya, bagus. Yaitu dekat kantor pos Bekasi, dekat terminal Bekasi. Saya masuk ke gereja itu. Lalu di situ pas lagi nggak ada misa hari biasa, saya berdoa,
Setelah selesai berdoa, saya lihat di bangku agak belakang tuh ada seorang wanita yang sedang menangis. Lalu saya hampiri saja. Ternyata dia punya masalah kesulitan ekonomi. Singkat cerita, dia pinjam uang ke saya, lalu saya pinjamkan. Katanya untuk biaya anaknya sekolah. Terus selang beberapa lama kemudian, dia pinjam lagi ke saya uang. Katanya untuk biaya listrik. Saya pinjamkan lagi. Katanya dia merasa tidak enak karena yang lama aja belum dilunasin gitu. Yang lampau belum dilunasin sama dia. Tapi apa buahnya? Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman, Tuhan memberi saya kelimpahan. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali. Tuhan membalas semuanya kepada saya. Karena saya tahu dan saya percaya bahwa Dia El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup. Sekian sharing saya malam hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Yesus mengasihi kita. Terima kasih Bu Ayu. Ya, untuk sharingnya. Silakan Bu Lucy. Ya, Atau Pak Suwardi, silakan. silakan. Bu Lucy, silakan. Bu Lucy, Iya. silakan Bu Lucy. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Bacaan malam ini saya terkesan secara keseluruhan sih, nggak hanya di satu ayat. Saya melihatnya bagaimana Tuhan Yesus berfirman tentang mengasihi dan berbelas kasih. Saya hanya teringat di satu ayat Tuhan Yesus pernah berkata, siapa yang memberi kepadanya akan diberi. Dan saya sih yakin dan percaya bahwa ketika kita memberi, tadi mungkin Mbak Ayu juga udah menyebutkan, kepada kita akan diberi kelimpahan. Saya juga teringat di dalam doa Bapa kami, jadi saya yakin dan percaya ketika kita memberi seperti doa Bapa kami itu, Tuhan akan memberikan yang baru setiap hari. Ini juga pengalaman saya sih ketika di masa pandemi yang orang-orang bilang sih semuanya serba sulit gitu ya. Memang situasinya itu nggak pernah kita bayangkan seperti yang lalu-lalu. Masa ini memang begitu sulit. Dan ketika bahkan saya bisa melihat orang-orang ternyata lebih sulit daripada saya. Jadi ketika saya berpikir tentang, aduh bagaimana nanti keadaan ekonomi, kira-kira bagaimana gitu, anak saya justru meneguhkan saya dan mengatakan, ingat kayak doa Bapak kami itu Mama, katanya. Nggak usah takut karena Tuhan itu pasti akan memberi rezeki setiap hari. Jadi saya juga nggak takut ketika ada orang yang lebih susah daripada saya, walaupun mungkin nggak secara berlebihan yang saya kasih, yang saya bagi, tapi yang dari justru yang sedikit itu malah menjadi berkat bagi mereka. Jadi saya yakin seperti itu. Ketika kita berbelas kasih, Tuhan akan membalaskan belas kasih yang lebih besar buat kita. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Ya. Singkat aja ya. Silakan Pak Suwardi. Saya Pak Budi. Ya Bu, Pak. Ya, kalau saya di ayat 38 dibuka setelah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau di awalinnya tadi Ayu buka, Bu Luciana, saya cuma melihat bahwa dunia film silat ya, kalau film silat kan balas dendam gitu. Iri hati balas dendam. 7 turunan nggak habis-habis tuh musuhan. Nah, di sini kita cuma melihat bahwa sebagai anak-anak Allah, kita diajar untuk cinta kasih. Nah, cinta kasih itu kita harus bisa kita jalani kalau kita bisa mengampuni ya. Jadi kalau mengampuni, bagaimana caranya mengampuni? Kalau kita tidak bersyukur, tidak memahami, kenapa dia berbuat begini, kenapa begini, kita kan nggak bisa ngerti. Karena itulah kesalahan-kesalahan kita juga sering suka mengkoreksi orang, nah, orang itu juga nggak sadar, tapi Yesus ngajarinnya apa? Kita bersyukur, kita masih dapat rezeki dari Tuhan yang sampai saat ini. Nah, memahami kenapa dia berbuat itu, nggak usah dipikirin. Karena itu biasa ya, kalau dari usia tingkat-tingkat usia dengan usia yang lebih
beda ya, pasti ada perbedaan-perbedaan. Jadi kita harus mengampuni, mendoakan supaya kita juga bisa mengampuni. Kalau kita mau mengampuni nggak bisa, ya kita doakan. Kalau kita doakan, nanti kita akan berjalan seperti yang Yesus mau. Bagaimana kita bisa ikut Yesus kalau tidak bersyukur, tidak mengimani, dan tidak mengampuni. Itu yang saya lihat dari ayat ini, sehingga cinta kasih selalu berjalan dengan baik, karena kita harus menyadari juga Tuhan selalu beserta kita di hati kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suardi. Iya, buat saya ayat ini, ya sebenarnya ya intinya kita nggak boleh membalas yang jahat dengan cara yang jahat juga gitu ya. Ya, betul. Ya, ya buat kita sendirilah contohnya ketika kita berbuat baik, malah kita diejek gitu ya, malah kita dihina, atau mungkin ketika saya berbuat baik nggak dianggap perbuatan baik saya, gitu kan? Dan itu yang bikin sebagai manusia pasti dendam gitu ya. Udah ditolong, udah capek-capek, gitu, udah ngebelain, udah ngerelain, ini itu bikin rugi, kok bukannya terima kasih malah didiemin gitu. Modal saya sendiri buat kesuksesan dia gitu kan. Tapi kenapa ucapan terima kasih aja enggak kok gitu. Saya malah didiemin. Nah, ini kan ya sifat manusia ya. Tapi sekali lagi kalau buat Yesus nggak bisa. Artinya di sini kamu nggak bisa melawan hal yang istilahnya tidak baik dengan cara yang tidak baik juga gitu. Ya seperti Bu Lucy tadi atau ya Pak Suari juga katakan, ya bagaimana kita mendoakan dia supaya menjadi baik, tapi juga bukan cuma mendoakan, tapi apa yang bisa saya lakukan. Buat saya salah satunya adalah saya tetap berteman dengan dia, saya tetap berbuat baik dengan dia gitu ya. Ya dengan cara berbuat baik seperti itu kan ya pasti dia akan ingat gitu ya. Ya walaupun ada beberapa orang yang justru memanfaatkan, ya itu terserah dialah ya kalau mau memanfaatkan. Tapi buat saya adalah bagaimana saya belajar pada Tuhan Yesus untuk tidak menaruh dendam gitu kan. Walaupun apa yang dilakukan dia kepada saya itu menyakitkan, ya itu ya harus bisa melepasnya gitu kan. Ya sekali lagi kita nggak bisa kekerasan kita lawan dengan kekerasan. Saya lagi coba belajar bagaimana kekerasan dilawan dengan kelembutan gitu ya. Saya ada satu pengalaman, ya pengalaman itu teman sendiri ya. Jadi ketika dia barangnya diambil orang, ya dia tahu yang ngambil siapa, tapi dia tidak marah, dia tidak dendam. Saya tahu dia, artinya ekonomi dia seperti apa saya tahu gitu ya. Dia cuma bilang, biarin aja Bud, dia lebih butuh daripada saya. Dia ternyata nggak bisa. Saya masih bisa kok, walaupun nanti saya cuma kredit, tapi itu kan bisa saya gitu. Dia pasti belum tentu bisa. Nah itu yang mau saya ambil dari kata-kata dia gitu. Dan ternyata kejadian gitu loh. Kejadian buat saya sendiri. Ya, barang saya ada yang dipinjam dan tidak kembali. Ya, buat di rumah sebenarnya itu perlu gitu ya. Tapi karena kita juga mau mintanya nggak enak, ya udah akhirnya kita ngomong, ya sudahlah dia lebih perlu daripada kita beli lagi yang baru. Gitu. Kita masih bisa kok, gitu kan. Ya sudah, jadi mungkin kata-kata yang teman saya itu menyemangati saya untuk berkatakan bahwa ya nggak perlu dendam sama dia. Dia memiliki, dia punya, ya sudah biar aja. Gitu. Artinya dia nggak punya, dia ingin.
tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Yang dia tahu caranya itu ya sudah. Artinya saya harus merelakan ketika saya diperlakukan tidak baik gitu istilahnya gitu. Oke, itu dulu dari saya. Silakan tambahan. Iya, Mbak Ayo. tadi Ayu, iya. silakan. Enggak, tadi saya bilang yang teman saya yang minjem uang itu bukan bilang dia merasa tidak enak. Dia pokoknya intinya dia bilang merasa, bukan ngomong sih, tapi dia merasa tidak enak gitu. Yang cerita tadi sih, Pak. Iya. Iya. Dia juga kesan sih tadi yang dengan Pak Budi cerita direlakan aja gitu ya. Artinya kadang kita kekurangan tapi kita tetap memberi dari kekurangan gitu ya Pak. Kadang itu ya begitulah. Bagus. Iya. Oke. Terima kasih. Ada lagi Pak Suwardi atau Bu Ya. Lucy? Kalau nambahin Ayu, itu kan yang kita tidak boleh menolak orang yang minjam uang. Iya. Kalau yang saya tahu, ingat saya, itu semua pasti udah ngalamin ya. Ya, Pak Budi juga semuanya ngalamin. Tapi ajaran cinta kasih kita itu, kita bukan materi. Kalau orang mau bantuan itu bisa, kita dengan waktu kita, dengan peduli kita, itu bisa banyak cara yang berhubungan, jangan patokan uang, jangan. Jadi kalau kita lihat nih orang, kan kita suka ada yang baik, ada yang enggak ya. Kalau ada yang betul-betul kebutuhan sama enggak, kita bisa bedain. Nah itu yang kita harus nilai, bukan asal minta karena Injil ini, kita kasih. Besok kita udah pasti enggak ini, dia pasti liwat gitu. Karena orang begitu kan dia belum bisa menyadari karunia Tuhan itu buat orang yang baik, bukan yang nipu gitu. Kalau dia makin nipu, dia makin susah. Kesian juga kalau dipikir kalau ketemu Ayu terus dikasih. Ayu tambah gemuk, maaf, dia bisa terbang itu Ayu. Tapi percaya sih Pak Suhardi. Iya betul. Jadi kalau orang yang setiap Injil hari ini, gitu loh Pak, dari orang yang nipu. Tapi percaya itu. Pak. Pemeliharaan. Tadi ayat berapa Ayu? Ayat berapa? Ayat 32 Pak. 32. 42 benar dia sih nyari. Ini dia. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak untuk meminjamkan. Wah, orang terbang semua yuk. Kamu meminta suruh kasih. Karena 3 kali sampai 10 kali juga tetap nggak enak terus, tapi dia masih ngarepin lagi. Karena dia mintanya dikit-dikit saya boy. Nah itu. Jadi buat listrik, buat ini besok udah habis lagi karena itu waktu kan berjalan. Dia mestinya kita tuntun ajar untuk ikut meditasi sama Budi. Ya, betul. Pandang wajah salib, minta. Lu minta berapa? Ngomong aja, nggak usah malu-malu. Kita nggak denger ini. Itu yang mesti diajarin. Iya. Itu ayo. Kesian kalau nggak makin nipu kamu, dia juga tambah berat. Karena nggak ada niat bayar gitu ayo. Jadi mesti diajak ke meditasi supaya kita sama-sama punya karunia Tuhan. Karunia Tuhan itu gratis yuk, tapi besar harganya gitu. Betul. Ya, ajak meditasi, ayo jangan disebutin nama, jangan dikenalin. Ntar dia nggak mau ikut lagi. Lose tapi diajak. Sama dia sekarang Pak. Lose kontak sama wanita itu udah lose kontak. Ya bagus. Okay. Bagus. Dia kesian Ayu bisa kempes dia kurus udah pinjemin terus. Saya deh nanti yang minjem ke Bu Ayu saya. Bu Ayu saya. Wah ada penggantinya tuh. Aduh. Oke, terima kasih. Bu Lucy gimana? Ada tambahan? Iya Pak, saya mau nambahin, tapi bukan masalah pinjam-meminjam, kayaknya belum ada pengalaman saya. Iya, jangan Bu. Iya. Di ayat 39 tadi mungkin Bu Ayu, Pak Suhardi, dan Pak Budi udah menyebutkan sih di depan. Agar kita janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, atau tentang hal mengampuni, atau jangan berbuat dendam. Beberapa saat yang lalu itu saya pernah ngobrol sama seseorang gitu. Ada kata-kata sih untuk kalau orang berbuat salah kepada kita untuk forgive and forget gitu. Untuk forgive-nya mungkin kita melalui doa dengan sungguh hati gitu, kita mohon untuk Tuhan
menolong kita gitu. Tapi kalau untuk forget itu kadang-kadang nggak bisa. Mungkin sisi kemanusiaan kita itu someday kita tuh inget lagi gitu. Kemudian saya tanya sama orang itu, di antara forgive and forget itu ada antaranya nggak? Terus orang itu menjawab, ada, accept katanya. Oh iya, kata saya, selama ini mungkin terlewatkan begitu aja. Maksud saya kurang ikhlas gitu. Ketika kita ngotot banget untuk forget orang yang berbuat salah, kita untuk supaya nggak dendam kita ngotot untuk forget itu, ternyata mungkin ada yang terlewati gitu, accept atau menerima dengan ikhlas gitu. Ya udah, akhirnya saya mengingatkan diri saya berulang-ulang, kalau memang ada orang yang salah kepada saya, sesudah forgive itu saya perlu accept gitu untuk menerima dengan ikhlas, ya kembali membawa dalam doa, karena bagaimanapun mungkin seperti di lagu yang Peganglah Roh Kudus Tanganku Setiap Hari, kita bisa minta tolong untuk Roh Kudus mendampingi kita. Jadi ketika untuk memaafkan itu terasa berat, kalau dengan bantuan Roh Kudus terasa lebih ringan. Demikian dari saya, terima kasih. Terima Ya, kasih, terima Bu Lucy. kasih Bu Lucy. Iya, betul juga ya. Kita cuma kadang, ya bukan kadang, seringkali kita cuma bisa mendengar dua kata itu gitu ya. Melupakan dan memaafkan gitu ya, memaafkan dan melupakan, tapi belum bisa menerimanya gitu kan, dan itu akan terus dan terus jadi momok istilahnya ya, jadi kepikiran terus gitu. Dan itu ya memang apapun yang dilakukan suatu, jujur saya juga pernah juga ya meminjamkan uang, orang itu butuh buat modal gitu ya, ini itu segala macam, oke lah akhirnya saya kasih, setelah berapa kali ketemu saya kasih gitu. Dia bilang nanti ini begini, oke tenang Bud, pokoknya ya karena teman dan rumah juga nggak jauh, saya kasih gitu ya, dan ternyata dia tidak mengembalikan, walaupun saya tidak pernah minta. Tapi di dalam hati, di dalam pikiran saya masih ada terus, dia punya utang sama saya. Dia punya utang sama saya, ya. Nah, itu yang mungkin perlu dihilangkan gitu ya. Perlu dihilangkan dan bisa menerimanya, ya. Walaupun bukan dendam, buat saya bukan dendam ya. Artinya bukan suatu yang menyakitkan buat saya, tidak, ya. Tapi mungkin kalau bicara soal tadi menerima ya, accept-nya itu, bagaimana saya bisa menerima itu sebagai kebaikan gitu kan. Karena jujur kalau saya baca kitab suci, ketika coba merenungkan, ketika saya tidak bisa menerima, tetap mengingat dan mengingat suatu kebaikan yang saya lakukan, ya itu rasanya kalau dibicara pahala saya sudah hilang. Saya udah nggak punya pahala, saya udah nggak punya kebaikan, ya karena saya punya pikiran selalu saya baik, saya meminjamkan uang dan saya tidak tagih, tapi diingat terus dan terus gitu kan. Nah itu yang mungkin perlu kita refleksikan, seperti Bu Lucy tadi katakan, kita terima yuk dengan lapang dada, dengan berdoa kepada minta bantuan Roh Kudus untuk bisa membebaskan itu gitu. Oke, itu dari saya. Masih ada 1 menit, silakan. Ya, saya nambahin. Jadi kalau soal uang yang pinjam meminjam itu, kalau yang minjem 40 sama 70 hati-hati, udah pasti makan uang itu, Budi. Jadi dengan pinjam 40, bayar 10, beres. Karena nanti dia tinggal bikin gitu. Nah, itu kalau udah ke angka 40 sama 70, berarti itu orang udah menipu. Tanda-tandanya. Oh, aduh, saya nggak kepikiran gitu, Pak. Karena pengalaman kan bicara. Ingat ya, nanti kalau pulangin langsung ke saya. Nggak taunya pas hari Sabtu suka main pingpong, dia datang, dia kasih adik saya. Untuk adik saya tanda tangan. 10 masih nggak bayar juga, Bu. Nah, yang lebih aneh lagi kalau orang udah mulai emang lupa atau gimana, tapi kalau udah lama nggak ketemu, selalu bilang,
oh iya, utang gue udah beres ya. Gimana beres, bayar juga belum. itu terjadi. Itu terjadi. Jadi hari ini benar-benar sukacita karena Ayu tetap gemuk ya. Terima kasih. Makanya Mantap. Takutnya Oke. tambah kurus, bingung Ayu. Saya mau kurus padahal nih. Yang penting hati bahagia ya Mbak Ayu. Ya betul, yang penting Ya, hari amin. ini begitu. Cinta kasih itu kan membahagiakan. Bukan kita aja, semua orang ya. Thank you. Oke. Berapa menit lagi Budi? Ini udah datang semua, Pak. Oh ya, pas ya. Pas. Jadi kita ngomong nggak bocor. Ya, kalau bocor bahaya nanti. Ada Pak Jimmy. Nggak enak. Ada Jimmy, nggak enak. Jangan rembes airnya ya. Iya, Bu Felicia, selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Kembali malam kita semua. kumpul seperti biasa. Kita ada 4 room tadi ya. Silakan dari room 4. Saya wakilin kelompok 4. Ya, Ada silakan Ibu Pak Henry. Felicia, ada Ibu Irin, ada Ibu Leni ya. Ya, Ya, Pak Luki ketendang. guys. Kalau enggak mestinya enak ada Pak Luki Ya. jadi pembicara. Saya coba untuk mewakilin. Saya biasa ditendang, Pak. Hah? Keluar. Oke, Oke. silakan Pak Henry. Jadi gini, hukum Taurat itu turun pada saat dulu itu kan untuk supaya jadi mengatur society yang ada supaya jangan ribut, jangan berantem. Dan itu adalah kemudian hakim-hakim. Dan kemudian Yesus datang untuk menggenapi, maksudnya memberitahu bahwa platform yang orang adil, yang dibilang adil hakim itu, di pengadilan itu bukan berdasarkan hukum kasih. Nah, kebetulan saya ada pegang buku yang pastoral edition untuk yang Katolik punya. Jadi kalau di Indonesia tulisnya Yesus dan hukum Taurat. Tapi kalau di Inggris tulisnya the more perfect law. Jadi hukum yang lebih sempurna. Jadi disempurnakan oleh Yesus dengan kasih sehingga kemudian dia selalu kalau mengulang itu dibilang dari awal itu kalian pernah mendengar dan ini yang aku katakan. Jadi digenapi oleh Yesus semuanya dari tadi yang dari kemarin kita dengar dari membunuh itu bukan hanya membunuh yang kalau pengadilan itu mata ganti mata, membunuh itu adalah membunuh orang, sekarang hanya dilengkapin oleh Yesus membunuh pun sampai dengan berbicara pun bisa membunuh karakter orang. Dan yang hukum yang tadi balas dan semua hukum-hukum yang ada yang biasa kita dengar dari pengadilan mencari keadilan itu udah diganti dengan kasih. Nah itu intinya dari banyak tadi berbicara tentang mata ganti mata dan lain-lain. Itu Pak Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henry dari kelompok 4. Silakan lanjut ke kelompok 3. Saya kelompok 3 ya, Mas Budi. Iya. Oh iya, oke. Baik, selamat malam Mas Budi dan Bapak Ibu semua. Kami dari room 3 tadi ada Pak Agus, Bu Leni, Bu Tere, dan saya. Di sini memang ayat yang paling menarik tadi kami bahas adalah di ayat 39 dan 42. Namun pada intinya kami menyimpulkan bahwa bila kita telah diperlakukan tidak baik, telah mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain, kita harus mampu untuk memaafkan, harus mampu untuk mengampuni, harus mampu untuk bisa rendah hati, harus mampu untuk bisa tulus, ikhlas, legowo untuk memaafkan orang lain. Karena di sini adalah dituntut semangat cinta kasih yang Yesus ajarkan kepada kita sendiri, bahwa ajarannya adalah cinta kasih. Dan selain itu adalah juga ujian bagi iman kita.
apakah kita mampu untuk memaafkan orang yang pernah atau telah berbuat mengecewakan atau tidak baik kepada kita. Dan disitulah makanya ada dikatakan juga bahwa berdoalah bagi orang yang menganiaya kita. Lalu di sini juga sebetulnya sekaligus juga adalah bahan belajar bahwa pada sebetulnya sepanjang hidup kita adalah terus belajar sampai kita berada di balik papan baru kita berhenti belajar, ya. Dan harus kita selalu dalam kemurnian hati agar mampu untuk memaafkan orang lain. Itu tadi poin-poin dari room kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ami dari kelompok 3. Kita lanjut kelompok 2. Terima kasih. Di room 2 ada saya, Bu Yanti, Bu Heti, dan Elizabeth. Kalau disimpulkan, Bu Yanti mengenai kasih, Bu Heti mengenai pengorbanan, dan Elizabeth mengenai mengalah ya dalam mengenai ayat ini ya. Jadi kalau disimpulkan ya saya umpamakan seperti kita tuh kalau lagi jalan ya, kalau nginjek batu kan mau nggak mau harus kita buang ya, jangan diinjek mulu ya. Ya akhirnya merugikan diri sendiri, menyakiti diri sendiri ya. Sama seperti yang di ayat ini ya, apa yang kita lakukan mau perbuat ya merugikan diri sendiri itu, tidak ada keuntungan yang didapat. Dan juga kalau dilihat dari orang lain kan kita kalau tidak memaafkan malah bisa menyakiti hati dia. Kita kan nggak tahu namanya hati orangnya. Bisa dia dendam, bisa apa. Ya akhirnya ya macam-macam yang kita lihat di dalam berita ya, banyak ya orang seperti keluarganya dibunuh apa karena menyakiti hatinya, karena perkataan aja, ataupun ya mungkin semacam disantet lah, apa seperti itulah. Pokoknya tidak ada yang bagi saya sih tidak menguntungkan gitu loh. Tidak ada ini, jadi mengajarkan yang seperti tadi dikatakan kita harus belajar mengasihi, belajar mengorban dan mengalah. Semuanya itu untuk ya kita hidup dalam damai dan bersama keluarga dalam ya damai sejahtera, itu yang diajarkan, yang diinginkan oleh Yesus. Itu aja Pak Budi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Luki dari kelompok 2. Kita terakhir kelompok 1, silakan. Baru hidup. Lupa. Mas Budi, saya kelompok 1 ya? Iya, silakan Pak Jimmy. Oh iya, saya iseng aja nanya. Ini Mas Budi, kelompok saya sepasang-sepasang. Jadi saya ada apa ya, Ibu Maria Rafaela, ada siapa lagi? Ada lupa saya. Bro Tony sama Ibu Cecilia ya. Ya, jadi di sini teman-teman membahas pertama ya soal ikhlas ya. Jadi kalau kita menjalankan ayat ini kan susah. Ya, kalau kita nggak ada ikhlas dari dalam diri kita ya. Ada yang bilang begitu. Terus juga ada yang bilang tentang ayat apa? Ayat 40 bukan ayat 40, 39. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Wah, bonyok dong. Udah kena kanan, udah bengkak kasih kiri. Tambah bengkak, bonyok ya. Ini berat, Bu. Berat ya. Jadi berat. Jadi kata teman, kalau Budi ini nggak apa digampar lah, sama temen nggak apa digampar. Jadi cuma diomelin ya. Jadi kalau diomelin temen lagi marah-marah atau siapa marah, jawab balasnya nggak usah balas, diam aja ya. Jadi emosinya nggak tambah naik. Jadi kalau api itu tadinya udah tinggi dikit ya, kita diam ya. Jadi dia turun dikit, lama-lama kan bisa turun. Nah benar juga ya kan cara ngatasinya. Kalau orang lagi emosi apa? Kita sautin tambah naik. Nah itu ya, jadi ada yang berpendapat gitu, bagus juga. Terus ada yang berpendapat gini, dia yang ayat berapa ya, ayat 42, dia bilang berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Dia ada pengalaman nyata dia, jadi minjamnya itu bukan dikit ya, minjamnya cukup gede ya. Jadi pas waktu dia minjam dia bilang, Bu, tolonglah Bu, tolong ya. Namanya kita udah dibilang tolong, kita kan anak Yesus kan, anak Tuhan. Masa kita nggak kasih tolong ya. Nah, pas udah kasih tolong kan mestinya dipulangin dong. Nah, pas pulangnya ini susah, petasan mulu, tar ya.
Jadi akhirnya yang kasih pinjam itu berbalik. Dia yang bilang gini, sekarang saya yang minta tolong sama kamu. Dia bilang, tolong dibayar. Ternyata susah. Nah itulah ya. Jadi kadang-kadang nolong orang itu nggak gampang ya. Nah, nggak gampang kenapa? Kalau jumlahnya kecil kita kasih nggak dibayar ya, ya udah ikhlasin aja. Tapi kalau jumlahnya besar kan nyesek di dada, ya kan? Aturan ini aturan itu ya. Nah itu, jadi kadang-kadang akhirnya kan lebih baik kalau orang kita udah pengalaman gitu, orang ini minjam, lain kali dia minta satu kita kasih setengah. Kalau nggak bayar pun nggak kenapa ya. Oke, itu dari teman saya. Jadi tapi di sini kenapa di firman ini dimasukkan yang agak beda ya. Ini kan ayatnya dari 38. Ya, di 38 dikatakan gini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi hukum berbalas. Ya, ini kan hukum Taurat. Ya, jadi hukum yang saling balas. Darah bayar darah, nyawa bayar nyawa. Dunia kalau sistemnya begini, maka dunia akan penuh dengan kekerasan. Kehidupan kita dalam pergaulan, kalau dengan sistem begini, balas membalas, kamu maki saya maki kamu, maka yang ada adalah kekacauan. Nah, di sini Yesus di bawah ini, maka Yesus menyindir tentang firman ini sungguh keras sindirannya. Kalau orang bilang main tinju, pukulannya keras ini, langsung KO nih. Ya, langsung dia bilang apa? Kalau kamu mata ganti mata, kalau saya tidak mengajarkan itu, tapi saya mengajarkan kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Jadi Yesus menyindir adalah bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan, tetapi kekerasan dibalas dengan kelembutan. Bukan darah dibayar dengan darah, tapi darah dibayar dengan pintu maaf. Kalau darah dibayar darah, yang ada adalah selalu dendam dan tidak ada habisnya. Dunia akan kacau dan persahabatan kita juga kacau. Kalau sedikit marah, saling berbalas marah, tidak ada maaf, maka sulit hidup ini. Nah gini, jadi di sini firman yang Yesus katakan ini adalah suatu ayat-ayat yang sungguh sulit kita lakukan. Tujuannya adalah untuk menyindir dari kata-kata mata ganti mata. Bukan kekerasan dengan kekerasan, tapi kekerasan dengan kelembutan. Demikian dari kelompok kami, Mas Budi. Terima kasih. Hei, Mas Budi, wis. Mas Budi. Saya nggak stabil. Oh, tiba-tiba ya, apa? Signalnya nggak stabil, kenapa, Mas? Jangan ya. Orangnya stabil. Baik, terima kasih. Demikian sharing-sharing kami untuk Bapak Ibu yang mengikuti melalui siaran tunda melalui YouTube. Ya, demikian sharing-sharing kami. Sekali lagi dalam bacaan hari ini Yesus mengingatkan pada kita untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan atau kejahatan dengan kejahatan. Karena dengan demikian tidak akan pernah habis. Ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, akan timbul dendam terus dan terus. Tidak akan selesai. Oleh karena itu kita belajar bagaimana sifat Yesus ketika dia dihianati, ketika dia ditinggalkan, bahkan itu menyakitkan sekalipun, Yesus tetap memaafkan, tetap memberikan kelembutan hatinya kepada orang-orang yang menyakiti hatinya, kepada murid-muridnya dan juga kepada para algojo. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan meditasi kontemplasi yang akan dipimpin oleh Romo Franz. Kita siapkan hati kita. Kita atur posisi duduk. Kita akan mengundang Roh Kudus. Kita buat rileks dulu tubuh kita. Mari kita mengundang Roh Kudus dengan lagu Berhembuslah Roh Kudus.
Dirikanlah gerejamu di akhir zaman, berembuslah, urapilah kami dengan ingat baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Roh Kudus telah hadir bersama kita di sini. Mari kita doakan wujud-wujud doa yang dikirimkan kepada kita. Mohon kesehatan dan kekuatan bagi para medis yang setia merawat, dan juga dikuatkan keluarga yang merawat penderita COVID-19 secara mandiri. Kita mohon juga bagi semua lansia yang membutuhkan vaksin dapat segera mendapatkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keselamatan dan kedamaian bagi jiwa-jiwa karena pandemi COVID-19, khususnya bagi Ibu JF Istianti Murti yang 7 hari yang lalu telah Engkau panggil. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan dan Bunda Maria, kami juga mau berdoa kiranya Adeline dijamah Roh Kudus dan mau kembali ke rumah mamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mendoakan secara khusus bagi kesembuhan para penderita COVID-19, khususnya Romo Mayong, Andre, Mika, Lita, Bapak Rafael, Maria Margareta Nur Priyarti, Yohana Ratna Wahyuningsih, Denny Sukisno, dan Hendrianto Sancia serta keluarganya yang hari ini telah positif COVID-19. Marilah kita mohon, biarlah juga Tuhan menyembuhkannya dan menyehatkannya kembali. Kita juga mohon kesembuhan dan kesehatan bagi Bapak Acan, 75 tahun yang sakit paru-paru kiri dan darah rendah, serta kurang nafsu makan. Kita berdoa bagi Skolastika Harmonikasih, 9 tahun, Yohanes Adio Bintang Setia, 3 tahun. Kita mohon pada Tuhan, kiranya Tuhan mau menjamahnya dan menyembuhkannya dari sakit gagal ginjal kronis. Juga bagi Saveria Cabrini Jo, 4 tahun, yang mengidap talasemia mayor, yang berada di kota Belut, Sabah, Malaysia, serta Bapak Iwang Susiawan yang sakit jantung di Bandung. Kiranya juga Tuhan mau menyembuhkan, mau mengangkat sakit penyakitnya, dan mengembalikan kesehatannya dengan sempurna.
Saat ini kita juga berdoa bagi Bapak Henry Wijaya. Semoga pembuluh darah halus di otak dapat bisa cair dan peredaran darah dapat kembali berjalan dengan lancar. Kita berdoa juga bagi Bapak Joni dan keluarga agar diberi kesembuhan dan kesehatan. Ya Tuhan, biarlah Pak Henry Wijaya dan juga Pak Joni serta keluarganya, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keceriaan masa mudanya. Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu bagi mereka semua. Saat ini kita juga berdoa bagi Bong Jun Kim atau Aak, agar terbebas dari urat terjepit di leher dan punggung. Juga Ibu Endang Lim disembuhkan dan dipulihkan dari segala penyakit. Juga bagi Bapak Zakarias Tomatala yang saat ini sedang terbaring di ICU. Kiranya Tuhan mau menjamah agar segera disembuhkan. Juga untuk Lo Kim An yang sakit lever. Juga Bapak Hendrikus Otto Junior Bakuatun yang saat ini sedang sakit infeksi usus dan lambung. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus mau hadir pada mereka, mendampingi mereka, menyembuhkan mereka semua. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Saat ini kita juga berdoa bagi Ibu Lorencia yang akan menjalani operasi lutut besok tanggal 15, juga Bapak Winnie Lazuardi di Perth, Australia. Semoga operasi berjalan dengan lancar untuk mengangkat sel kanker kandung kemihnya. Kita juga berdoa bagi Ibu Fani yang sakit darah tinggi, insomnia, dan trombosit yang tidak normal. Juga kita berdoa bagi Cesar, kiranya disembuhkan dari patah tangan karena kecelakaan. Ya Tuhan, biarlah semuanya itu Engkau sendiri yang menjawab, Engkau sendiri yang mengoperasi setiap orang, setiap anak-Mu yang sakit. Biarlah lututnya Engkau sembuhkan. Biarlah sel kanker kandung kemih dari Bapak Winnie Lazuardi di Perth Engkau angkat. Engkau berikan yang terbaik baginya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan mohon berkat bagi Bapak Rudi Tanu Miharja untuk segera dipulihkan dan diselamatkan rumah tangganya agar menjadi harmonis kembali. Kami juga mohon doa dan bimbingan Tuhan serta curahan Roh Kudus bagi Bapak Justinus dan keluarga agar diberi pencerahan dan kekuatan dalam menghadapi masalah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah sekarang kita masuki meditasi kontemplasi dengan hati yang tenang, dengan hati yang rileks. Pendengar terkasih, marilah kita melakukan meditasi singkat. Tema meditasi kita pada kali ini adalah meditasi air. Air senantiasa berbagi. Ia terus mengalir tanpa henti. Mengalir dan berbagi. Ia melewati tanaman, pohon, rumput, dan semuanya menjadi hijau, menjadi segar dan menghasilkan bunga dan buah. Air terus mengalir dan ikan-ikan, udang,
binatang di kali dan di laut, semuanya mendapat makanan dan hidup karena air. Air terus mengalir, dan manusia pun dipulihkan kehausannya. Ia menjadi segar, dikuatkan, ia hidup dari air. Maka tepatlah dalam Injil Yohanes 17, sabda Yesus, "Akulah sumber air hidup." Marilah sekarang kita duduk yang rileks dan tegak. Kita menghirup udara baru yang diberikan oleh Tuhan. Tarik napas pelan-pelan melalui hidung. Terus ditarik, rasakan kesegaran udara baru. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rileks. Tarik lagi napas melalui hidung. Terus ditarik, rasakan kasih Tuhan yang mengalir ke dalam hati, jiwa, dan tubuh. Tahan napas sebentar. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rileks. Sekarang saya mengajak Anda untuk menyusur kali dan menuruni tebing. Ada tangga-tangga turun, dan sebentar lagi kita akan sampai di tepi air terjun. Terdengar deruan suara air semakin keras. Rasakan dan nikmatilah kesejukan alam. Ada percikan-percikan air yang mengenai kepala Anda. Percikan-percikan air sejuk yang murni membasahi wajah Anda. Percikan-percikan air yang murni, segar, membasahi lengan Anda, membasahi kaki Anda. Rasakan kesejukannya, nikmatilah kesegaran. Ada oksigen murni yang sedang mengalir dalam paru-parumu. Rasakan betapa nikmatnya air yang mengalir juga ke dalam hatimu. Karena Yesus telah bersabda, "Akulah sumber air hidup." Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Rasakan dan nikmatilah air hidup yang menyejukkan hatimu. Ada damai sejati. Ada ketenangan yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan atas kasih-Mu yang terus mengalir ke dalam hatiku. Kasih-Mu yang membaharui hatiku. Ada kedamaian, ada kekuatan baru, sukacita baru. Rasakan terus kasih Tuhan yang mengalir dalam hati, jiwa, dan tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Atas kasih-Mu yang melimpahi hatiku. Aku mau mengampuni sesama yang bersalah. Aku mau mengikuti teladan Putra-Mu untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih Tuhan atas kegembiraan baru, sukacita baru. Aku mau berbagi kepada mereka yang menderita. Aku mau menghibur mereka yang berduka. Aku mau memberi milikku bagi mereka yang berkekurangan dan mengunjungi mereka yang sakit. Ini aku Tuhan, pakailah aku sebagai alat-Mu.
Engkau mau lebih setia kepadamu ya Tuhan. Berpuasa, berpantang, untuk mengalahkan diriku sendiri, menaklukkan diriku, mengendalikan diriku, agar kehendakku menjadi seperti kehendak-Mu. Agar kehendakku sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita satukan semua doa dan permohonan dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkaulah Bunda kami. Kepadamulah kami memohon dan berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita mohon berkat pada Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita semua yang mengikuti meditasi pada hari ini, yang mengikuti melalui Zoom dan juga YouTube, kiranya segala pekerjaan, pelayanan,
dan orang-orang yang kita doakan, serta semua orang yang kita kasihi, selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, meditasi kontemplasi hari ini telah selesai. Syukur kepada Marilah Allah. kita membawa damai. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, boleh dibuka kameranya? Ya, terima kasih. Selamat datang bagi yang baru datang. Setelah kontemplasi, setelah meditasi, kita boleh berbagi, ya. Kita berbagi apa yang tadi kita rasakan. Kalau meditasi tadi Romo tentang meditasi air di air terjun gitu ya. Ya buat saya sendiri saya merasakan kesegaran, ya. Hawanya ketika Romo meminta kita tarik nafas gitu ya. Saya merasakan begitu sejuk karena dekat air terjun ya. Ya merasakan kesegaran, merasakan lebih damai dan nyaman lah saat ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi, silahkan. Apa yang dirasakan tadi pada saat bermeditasi kontemplasi. Silahkan. Saya Pak Ayu, Pak. Silahkan Bu Ayu. Selamat malam semuanya. Selamat Saya malam. merasa kagum banget sama Tuhan atas segala ciptaannya. Air terjun, terus saya bayangkan begitu deras, begitu banyak air, tapi kok bumi nggak penuh-penuh gitu. Jadi Tuhan membuat dengan seimbang semuanya. Itu saya kagum punya Allah yang hebat, seperti Allah kita. Dan yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada Tante Hetty. Besok lagi, ikut lagi ya Tante. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Bu Hetty, selamat datang. Ya. Silakan yang lain bagaimana? Ada yang mau berbagi? Ya, saya ingin mengucap syukur ya dan terima kasih sama teman-teman semua atas terkabulnya doa dari teman saya yang tadi dibacakan, yaitu Jakaria Taumatala, ya itu teman alumni saya, sekolah saya, yang minggu lalu terbaring di ICU, dan sungguh luar biasa doa-doa kita dan doa-doa yang lain didengar Tuhan, dan ternyata dia sekarang sudah bisa main WA, dan dia sudah keluar dari ruang ICU, dan dia sudah di ruang intermediate, dan sekarang sudah di ruang biasa. Luar biasa, zaman Tuhan Yesus telah memulihkan. Ini adalah serangan dia yang di ICU yang kedua ya. Dulu juga pernah dia masuk ke ICU. Jadi ini adalah antara hidup dan mati sebenarnya, tapi Tuhan ingin dia hidup dan dia ingin berkarya lagi. Jadi mewakili teman saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas doanya, dan juga tentunya saya bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikannya kesembuhan. Itu yang saya rasakan. Terima kasih saya. Dan yang kedua, saya biasanya kalau ikut Romo itu ngantuk tidur, tapi ini hari saya nggak tidur ya. Cuman tadi lupa, saya saking konsentrasinya saya lupa. Romo bilang tarik nafas, saya diam aja. Akhirnya saya uber-uber napasnya ya. Ya, jadi saya terima kasih. Emang Romo ini adalah almarhum adalah Romo kebanggaan saya juga, termasuk karena apa? Ya, saya punya pengalaman, saya lihat ya, dia adalah orang yang memperhatikan pribadi ke pribadi, person to person ya. Jadi dia selalu begitu ramah ke setiap orang. Dia tidak pernah mengacukan orang lain, tapi dia selalu menyapa siapa saja yang datang kepada dia. Dan inilah sorry teladan dari beliau yang saya ingat ya waktu dia masih ada di sini.
Terima kasih, demikian Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Ya, untuk sharingnya, juga sharing pengalamannya. Silakan yang lain. Satu orang lagi boleh? Dua juga boleh sih. Bu Heti boleh kalau saya tanya? Ibu dari mana, Bu? Dibuka dulu, Bu, mikrofonnya. Saya dari wilayah Santo Matius, Paroki Santo Mikael Keranji. Oh, dari Wilayah Keranji. satu wilayah sama Mbak Ayu. Oh, iya, iya. Oke, terima kasih. Ya, biasanya ada Pak Yohanes, ya Pak Yohanes nggak bisa ikut sekarang ya. Mas Budi, Bu Pak Heti, Yohanes mah di Surabaya itu. iya Pak Yohanes di Surabaya. Jadi lain. Masih saudara dengan Oh, Bu Ayu. saudara. Iya. Saudara Ayu, Pak. Iya. Bu Heti bagaimana? Sudah bisa merasakan sesuatu atau bagaimana? Ya saya karena pertama kali, ya saya senang mendengar ya sharing-sharing begini. Jadi menambah ini ya, menambah pengalaman iman yang meneguhkan iman saya. Oke, terima kasih Bu. Untuk sharing-sharing kitab suci juga Bu ya? Iya, untuk sharing kitab juga. Iya, oke, terima kasih. Ya memang tuh salah satu tujuan dari sharing kitab suci dan sharing setelah meditasi ini ya salah satunya itu bagaimana kita sama-sama menumbuhkan dan meneguhkan iman gitu ya. Bukan cuma sekedar meditasi gitu ya. Atau cuma baca lalu sharing, tapi juga bagaimana kita bisa terus bertumbuh dan bertumbuh. Oke, ada lagi gimana Bu Lili? Ya, Pak Budi, terima kasih. Terima kasih untuk meditasi hari ini, luar biasa. Aku tadi sebelum agak telat join itu karena kesakitan banget pinggangku, tapi nggak tahu aku imani bahwa aku dengan hari ini kan ingat ya kalau meditasinya Romo, ya udah aku yakin bahwa akan sembuh nih, pinggang sakit banget tadi. Terus ya udah tadi tuh sampai duduk aja nggak bisa duduk, akhirnya saya bawa hampir tiduran gitu. Pas Romo bilang yang apa turun tangga itu, saya benar-benar udah pinggang saya sakit, aku harus bisa turun tangga ini nanti sembuh. Dan Romo bilang saya yakin, iman dan percaya itu udah aku sembuh. Puji Tuhan sekarang udah bisa joget-joget nih. Waduh. Coba dong joget. Udah bisa digerakin lagi pinggangnya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, ya memang karya Tuhan tidak pernah kita tahu ya. Oke, ada lagi satu orang lagi boleh tambahan? Mas Budi, saya deh. Silakan Pak Tony. Ya, tadi saya merasakan bahwa begitu luar biasanya Romo Pran bawa meditasi di air terjun. Saya boleh menyelam sambil keluar kepala seolah-olah dibaptis ulang. Begitu luar biasa saya menikmatinya sehingga saya nyelam, saya nongol kepalanya. Wah, begitu luar biasanya nikmatnya meditasi air itu sampai teringat saya juga diberkati waktu di Sungai Yordan. Begitu luar biasa itu aja Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Tony. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikian sharing-sharing yang bisa diberikan. Dan saya percaya yang lain juga bisa, khususnya yang mengikuti melalui YouTube, juga pasti merasakan hal-hal yang berbeda, merasakan hal-hal yang mungkin lebih exciting dibanding kami semua. Ya. Silakan tuliskan dalam kolom komentar kami, setelah selesai melihatnya atau menonton meditasi kami, dan kami percaya semuanya akan berguna bagi kita semua. Baik, saya sampaikan pengumuman untuk besok. Yang bertugas ibadat itu Pak Suhardi, lalu kitab sucinya Bu Lucy,
dan kontemplasi oleh Pak Sianto. Terima kasih. Kita akan tutup dengan lagu penutup. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik bagiku. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikian meditasi kontemplasi kitab suci pada hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian berkenan memberikan bantuan kepada kami untuk ucapan syukur, terima kasih, dan juga bantuan kasih. Ya, silahkan scan barcode kami, dan apa yang Bapak Ibu berikan atau sumbangkan kepada kami akan membuat kami menjadi lebih baik lagi. Kita akan sama-sama membangun kerajaan Allah bersama juga dengan apa yang bisa kita berikan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian pertemuan hari ini, dan kami sangat berterima kasih
jika besok kita dapat bertemu kembali lagi, dan silakan undang teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, Pak Robert. Suwardi. Terima kasih. Teresia. Suwardi, makasih Pak Suwardi. Terima kasih.